sekarang kita bahas fenomena yang sangat menarik. Bagaimana jika energinya sekarang adalah lebih kecil dari V0? Maka apa yang terjadi? Mari kita selesaikan gelombangnya satu persatu. Gelombang datang. Oke, kita punya tadi hijau ya. Kita punya ini gelombang datang, ya, psi1. Oke, sama dengan A, E, I, K1X, ya, tambah B eksponensial minus I, K1X. Lalu kita punya, nah, kalau kita menggunakan intuisi klasik, maka di sini kita pasti bisa mengatakan bahwasanya jika saya melemparkan bola, maka bola tersebut akan kembali. Kenapa? Tidak akan ada yang menerobos. Itu dalam dunia klasik. Namun karena kita berbicara dalam dunia kuantum, yang mana semua keadaan dalam dunia kuantum dibicarakan dengan probabilitas. Probabilitas dari apa? Fungsi gelombang. Maka kita asumsikan di sini ada, jadi dalam dunia kuantum akan ada penerobosan tadi, tapi kita akan lihat bagaimana penerobosannya. Jadi let's say kita punya transmisi di daerah ini, kita punya C eksponensial I K2X ditambah D eksponensial minus I K2X, ya. Oke, lalu kita punya psi 3 sama eksponensial E pangkat minus positif I K3X, ya. Dimana kayak ini I K1X, ya. Oke, di video sebelumnya sepertinya saya ada kesalahan di mana ini harusnya I K1 ya, bukan K3. Kenapa? Karena ketika gelombang tadi datang, masuk gelombang. Nah, gelombang yang ditransmisikan yang di sini sama dengan gelombang yang di sini. Maka K1, sini K1, K2, ini K1, maka di sini juga K1 ya. Oke, ini kesalahan saya tadi di video sebelumnya. Jadi saya revisi di sini aja. Silahkan nanti catatan kalian diperbaiki ya. Jadi ini K1, sehingga nanti juga di sini ya lebih mudah. Saya tadi lupa. Nah, oke, dapat di sini menjadi K1 ya. Bagian ini salah di situ aja. Ini K1, K1. Oke, nah artinya di sini juga kita mendapat K1 ya. Dengan K1 itu apa? Dengan K1 itu adalah K1 kuadrat boleh, atau mau langsung K1 juga boleh. K1 kuadrat apa? 2ME per H kuadrat, dan K2 kuadrat sama dengan 2ME. Oke, karena ini kasusnya adalah kecil V0, maka kita akan dapatkan di sini V0 kurang E per H kuadrat. Oke ya. Jadi K2 di sini beda dengan K2 di yang jadi saya buat di sini K2 aksen ya. Karena kalau K2 di kasus yang E besar V0 itu adalah mana? Oke, di sini K2-nya adalah 2M E kurang V0 per H bar. Tadi sudah kita bahas juga ketika membahas momentum ya. Nah, di sini. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mencari koefisien refleksi dan transmisi pada kasus E kecil V0. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita ingin mencari koefisien refleksi dulu ya. Oke, mencari R dan transmisi. Ya, masih ingat R itu sama dengan JI ya, CR ya. JR per JI rapat arus ya, dan T itu adalah rapat arus transmisi per rapat arus gelombang datang. Nah, sekarang kita cari dulu rapat arus gelombang datang. Oke, kita punya di sini I H bar per 2M psi konjugat ya. Oke, saya buat psi I X, kita tuliskan lagi ya. Oke, D psi I konjugat gitu ya per dx. Lalu kita punya psi konjugat
dari gelombang datang dx. Right. Nah, kita cari satu persatu ya. Nah, gelombang datang kita di sini adalah kita punya di sini ini adalah gelombang datang kita, ya kan? Dan yang ini adalah gelombang refleksi kita. Si R ya nanti ya. Itu berarti I habar per 2M, si satunya tadi adalah ini IK1X ya, berarti kita punya A eksponensial IK1X turunan dari konjugatnya, ya kan? Turun konjugatnya ini kan negatif ya, si I konjugat adalah A minus IK1X, ya kan? Maka kita punya turunannya berarti minus IK1 IK1 plus IK1X dikurang, ini akan sangat panjang ya konjugannya tadi adalah minus IK1 konjugatnya, bukan turunannya. Berarti kita punya di konjugatnya adalah minus IK1X, turunan dari ini kita punya IK1 ya, IK1X. Kita dapat seperti ini, sehingga I habar per 2M sama dengan, kita punya ini sama ya, pangkatnya berarti 0 ya, pangkat 1. Nah, pangkat 0 jadi 1 ya, berarti kita punya minus IK1 A kali A kuadrat, pangkat ini pangkat 0 ya, 1. Lalu kita punya bagian ini IK1 juga A kuadrat pangkat 0 ya. Sehingga kita punya JI di sini adalah I habar per 2M minus 2 IK1 A kuadrat. Nah, kita punya di sini menjadi JI ya, I ke I minus 1 kali minus di sini menjadi positif ya, 2 ke 2 habis, sehingga kita punya habar K1 per M A kuadrat. Nah, begini cara untuk menyelesaikan stepnya ya, untuk kasus di tadi yang jadi PR kalian ya. Silahkan nanti diikutin aja caranya. Saya sengaja skip di sana karena menariknya di bagian ini, di kasus E kecil V0, karena penerobosannya ada di sini. Kita akan jelaskan secara matematisnya seperti apa. Kita dapat ini, lalu kita akan dapatkan koefisien refleksinya juga nanti adalah kita dapatkan habar K2 per M B kuadrat, dan kita dapat J transmisinya. Transmisi berarti yang ini ya, yang ditransmisikan. Kita dapat habar K1 per M E kuadrat. Nah, sehingga dari sini bisa kita dapatkan koefisien refleksi. Refleksinya sama dengan JR per JI, ya kan? Ya, JR JI itu berarti B kuadrat per A kuadrat, dan transmisinya berarti E kuadrat per H kuadrat. Nah, sekarang kita ingin mencari ini koefisien ABE, ya kan? Yang mana antara AB dan E itu didahului oleh koefisien atau berada di antara koefisien C dan D, sehingga nanti dia akan saling terikat sama satu sama lainnya. Nah, kita perlu mencari apa? Koefisien ABCDE. Untuk mendapatkan itu maka kita menggunakan syarat batas, persis sama dengan yang sebelumnya. Kita buat satu persatu syarat batas. Tadi dari syarat batas 1, A plus B sama dengan C plus D. Dari sini kita dapat ya. Lalu dari syarat batas 2 kita dapatkan, ini sama dengan video sebelumnya ya, I K1 A kurang B sama dengan I K2 C kurang D. Lalu dari syarat batas 3 kita dapatkan C eksponensial I K2
A tambah D eksponensial I K2A sama dengan E eksponensial I K1A. Dari syarat batas 4 kita dapatkan turunannya ya. Kita dapatkan. Oke, saya mungkin kelupaan tadi di sini ya. Nah, perhatikan, kita coba bahas dulu ya. Di sini tadi ya, secara klasik kita akan mendapatkan terpental ya, akan dipantulkan. Namun secara kuantum akan ada kemungkinan yang diteruskan. Kenapa? Karena dia merupakan fungsi gelombang, karena dia mempunyai probabilitas. Ingat ya, probabilitas di kuantum itu tidak nol, selalu ada probabilitas. Artinya apa? Di sini kita mempunyai suatu gelombang. Oke. Maka gelombang yang tidak real ini ya kita buat ini, tidak ada imajinernya. Jadi seperti ini. Minus K2 di sini. Jadi kalau di sini kita punya C E K2A, lalu kita punya D E K2A minus. Ini yang ke sana, ini yang ke situ, gitu ya. Nah, maka nanti di dalam syarat batas kita mendapatkan ini tidak ada imajinernya bagian ini ya. Oke. Nah, sekarang di syarat batasnya ya, di turunannya ya, berarti kita punya turunannya menjadi K2 C E K2A dikurang D eksponensial K2A sama dengan E eksponensial turunannya adalah K1 E eksponensial K1A. Oke, nah sekarang kita buat ini sebagai persamaan 1, persamaan 2, ini sebagai persamaan 3, dan ini sebagai persamaan 4 ya. Nah, kita coba mulai dari persamaan 3 ini. Dari persamaan 3 ya. Kita dapatkan ini. Saya mau coba ini ya. Kita dapatkan C. Jadi saya punya C eksponensial K2A sama dengan E eksponensial K1A dikurang D eksponensial K2A. Oke. Ya, kita dapat seperti ini. Saya buat sebagai persamaan 5. Lalu persamaan 4 bisa kita substitusi karena di sini C E K2, saya substitusi nilai ini ke sini ya. Sehingga ya, persamaan 4 menjadi, oke, kita lihat seperti apa persamaan 4 kita jeda. K2 C-nya kita substitusi dengan ini ya. E eksponensial K1A dikurang D eksponensial K2A sama dengan K1 E eksponensial K1A. Ini kita buat sebagai persamaan. Oke. Kita sederhanakan lagi. Kita punya di sini. Oke, karena tadi di sini masih ada imajinernya, maka di sini kita punya I ya. Punya I di sini. Di sini juga kita punya E ya. Oke. Sehingga di sini juga di bagian E-nya masih ada I. Nah, seperti ini ya. Ups, ada yang kurang. Ini ya. Oke, ini kan tadi masih bagian C. Ya kan? Kita punya D di sini, berarti kita punya 2D ya. Seperti ini ya. Oke, sama dengan IK1 eksponensial IK1A. Nah, sekarang kita mau sederhanakan lagi persamaan ini ya. Kita gabungkan yang E ke kiri ya. Jadi kita punya bagaimana? Oke, ini K2 ini, terus saya mau buat seperti ini aja. Kita buat K2 ini ke sini, jadi saya punya E
eksponensial IK1A. Ini saya pindahkan K2, saya pindahkan ke kanan jadi IK1 per K2, lalu bagian ini saya pindahkan ke kiri ya. Oke, step by step aja. Kita punya 2D eksponensial K2A sama dengan IK1 per K2 eksponensial IK1A. Oke, kita gabungkan sekarang eksponensial IK1A dikurang IK1 per K2 eksponensial IK1A juga ya, sama dengan minus 2D nya kita pindahkan ke kanan, 2D K2A. Oke, sehingga kita bisa tuliskan juga ke dalam bentuk eksponensial IK1A jadi 1 kurang IK1 per K2 ya, sama dengan 2D eksponensial K2A. Atau kita bisa tuliskan menjadi D sama dengan sebut hitam, D sama dengan ini per 2 ya, terus kita punya 1 kurang IK1 per K2 lalu eksponensial I ya, lihat oke, D nya tadi lupa ya, D nya tadi negatif ya, ini negatif. Kenapa negatif? Karena dia merupakan gelombang pantulnya ya di daerah dinding kita. Ini negatif, sehingga ketika ini kita pindahkan ke kiri kan jadi bagi ya, di bawah dia jadi I K1 jadi tambah ya K2A. Oke, nah kita dapat konstanta D seperti itu. Lalu bagaimana untuk mendapatkan konstanta lainnya? Kita lanjutkan di video selanjutnya.